Supaya kula warai iki sampeyan nak ketemu Allah ben selamat niku kula jamin lah, nak ilmu kula ni orisinil. Allah niku gak ada adat, gak ada sunnah lah dalam bahasa Quran ini. Perkara iku ana alamate. Dadi misale ana mendung alamate napa udan. Terus Allah niku nggih damel sistem. Misale waladzi ja'ala syamsa diya awal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina napa wal hisab. Sehingga di sistem itu kita tahu musim hujan itu misalnya musim ini. Kalau musim kemarau ini posisi bintang pas di sini. Sehingga wong Jawa sing goblok lah roh iki musim hujan iki musim kemarau. Kalau ahli hisab, ahli astronomi ngerti kalau matahari di sini berarti musim ini, kalau matahari di sini musim ini. Begitu juga musim panas, musim gugur macam-macam. Itu kita tahu, itu sunnahnya Allah dan itu yang bikin Allah, kita tahu. Tapi sekali ada hujan kok kamu bilang begini. Wajar udan deres wong rendeng. Itu Allah tersinggung karena kamu nganggep udan itu jasane rendeng ora jasane pangeran. Gak repot ngadepi pangeran. Ya memang begitu. Karena inginnya Allah manusia itu punya dua kecerdasan. Kecerdasan yang diciptakan nubuwah yaitu akidah dan kecerdasan yang diciptakan sains yaitu pengetahuan. Itu inginnya Allah. Jika menyangkut hisab dan ru'yah yang diperdebatkan oleh Muhammadiyah itu sebetulnya juga masalah sepele. Masalah sepele itu begini. Siapa sih yang mungkiri hisab? Wong hisab itu ya nasib pangeran li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Siapa sih yang mungkiri ru'yah? Wong ru'yah itu hadisnya sahih. Yasumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Fa in humma 'alaikum fa akmilu iddata sa'ban salasina yauman. Jika kamu ragu ya ikmal. Ikmal itu menjadi 30 hari. Sekarang sampean saya tanya, ikmal 30 hari itu dari hisab apa ru'yah? Hisab kan namanya ikmal itu pakai saiki wis 29 nak kepen ikmal 30 lho ikmal itu ru'yah ta hisab. Hisab. Jadi apa susahnya sih pakai dua ilmu itu? Tapi sekarang jadi politik identitas. Pokoknya kalau ru'yah itu NU, kalau hisab itu Muhammadiyah. Terus dijak goblok bareng kan kita. Mulane susah jadi ulama itu. Mergo dijak goblok nih lho. Ya sama seperti kunut ndak kunut. Saya Muhammadiyah itu lahir tahun 1912, NU 1926. Orang tahu semua sebelum itu zaman Madzhabul Arba'ah Abu Hanifah itu tidak kunut, Imam Syafi'i kunut. Terus kamu bilang Syafi'i NU, Abu Hanifah Muhammadiyah. Memangnya Imam Syafi'i tahu Rois Am? Jadi kita yang ulama itu biasa saja karena melihat Imam Syafi'i itu kunut, Abu Hanifah tidak kunut. Tahu-tahu sekarang jadi politik identitas kalau kunut itu NU, tidak kunut Muhammadiyah. Memangnya Imam Syafi'i tahu dadi Rois Am ning PBNU. Betul ate. Jadi kalau ulama itu lebih sederhana cara berpikir. Ya sudah, hisab itu ya ilmunya Allah, ruya ya ilmunya Allah. Rasional berarti sain. Kalau tidak dihitung kok berarti jenenge kejutan ya enggak, kita pernah ngalami semua. Kita pernah ngalami dua-duanya kan? Dihitung ya pernah laba, kejutan ya pernah. Musim sulit dagang rugi ya biasa, kecengklok rugi kebodhon biasa sama pernah. Anggap aja kalau rutin namanya sains sesuai hitungan pengetahuan. Kalau model ngono kejutannya selesai kan? Kok dibenturkan? Kejutan sama rutin itu absolut mana? Akurat mana? Ya ngajak goblok bareng. Paham ki biasa mawon wong sing seneng ilmu tuh ben biasa roh iku roh dojo ben. Ya ben biasa. Nah sekarang itu usum, anti ilmu itu usum. Yang usum sekarang itu politik nopo identitas. Soalnya batik wong Yogyo, wah batik nasional berarti orang batik wong Indonesia, anak batik rawong Indonesia. Jadi batik nopo pakaian nopo nasional. Ya wong golek hadis nganti ngelu kesunatan ibadah nggo klambi putih. Ora ana kesunatan ibadah nggo klambi nopo batik. Tapi nak kowe wong alim ben diarani klambi putih gak wajib, kudu kadang-kadang nganggo batik, nggo nunjukno nak nganggo putih iku. Saya tuh seingat saya belum pernah ngaji gak pakai baju putih. Karena pikiranku sering ditanya, Gus kowe wong alim ora tau joban. Nak joban koyo wong Arab. Nak batik kesane kok ora sunah Rasul. Sunah Rasul seneng putih, setengah-tengah nganggo hem putih wis sunah Rasul tapi tetep Indonesia. Wis tak pikir wonten. Lah rugen ra mikir nganggo batik.
Tapi itu tadi saya masih husnudzon. Jika jadi tren nganggo klambi hem putih dianggap wajib, harus ada yang pakai batik untuk menunjukkan kalau ndak wajib. Lah mungkin dia termasuk begitu melok. Makome dekne iku wis nglurusno. Itu ndak tahu saya kalau. Oh itu berarti sudah tinggi, kelasnya sudah tinggi. Jadi menurut saya tengah-tengah ya pakai hem putih kalau sholat. Tengah-tengahnya adalah nak jubah terlalu Arab. Nak batik be Nabi ngendikan kesunatane ibadah itu pakai putih. Nganggo mori kok orang mati ya sudah hem, ya sudah tengah-tengah. Ya. Menurut saya, sama ndak harus ikut saya. Tapi jika itu dianggap wajib, kadang-kadang jangan pakai putih. Seperti Jabir bin Abdullah itu terang-terangan, sama ndak ceritani. Dulu ketika Jabir bin Abdullah sahabat yang terkenal itu Jabir itu termasuk minas sabiqin al-awwalin itu. Jabir itu sholat di masjid itu bajunya dicopot, terus sarongan itu dicancang di gulu, kayak wong kuno-kuno. Sarongan sitok dicancang di gulu. Bawa baju diletakkan di soko-soko masjid. Setelah itu orang tabiin melihat dia secara sinis. Tabiin itu generasi setelah sahabat. Marah-marah ketika dimaki, masa engkau sahabatnya Nabi sholat bisa bin wahid pakai baju satu dicancang bisa. Terus Jabir mulai cerita, kamu jangan bilang pakai serban itu sunat, kamu jangan bilang pakai jubah sunat. Bagaimanapun menjadi sunat karena kamu punya, sehingga kamu bilang sunat karena kamu punya. Dulu kita zaman Rasulullah masih hidup, kita semua itu tidak punya baju, punyanya satu. Sehingga Nabi tidak berani mensunatkan pakai baju dua, kesunatan serban, karena kita hanya punya pakai baju satu. Kita harus mikir bagaimanapun di antara kesunatan itu karena kita mampu. Setelah tidak mampu tidak ada sunat. Terus Jabir mulai marah-marah termasuk yang diceritakan. Kalau kamu bungkus orang mati gimana? Ya tak bungkus utuh sampai sikil beda sirah ketok. Ya kan ya, nah ini orang mati dibungkus sempurna tuh. Nanti kok pepes itu ya dibungkus terus bariku lagi dibuka raine ya. Ya mus. Sing mudin-mudin rai ya. Terus Jabir cerita. Cara kowe wajib ta ora jare Jabir? Nggih wajib. Ya wajib mergo iso. Terus dekne cerita, dulu Sayyid Hamzah dulu bapak saya Abdullah Jabir bin Abdullah. Itu saking enggak adanya baju. Itu nak ditutup sirahe mbek sarong, mboten kafan. Iku ketok sikile. Nak ditutup sikile ketok sirahe. Akhire do matur Kanjeng Nabi kon nutupi sirah waj'al ala rijlihi sayan min idkhirin. Akhire sing sikile ditutup suket. Saking gak anane baju. Kowe saiki Islam wis jaya kecangkeman sithik-sithik muni sunat wis dimaki-maki mbek Jabir. Wis meneng jar. Terus terakhir ngendikan ngene. Aku nglakoni iki liyaronil ahmak misluk. Pancen tak jarak aku salat ngene iki bento-bento kowe ben roh. Nak dhisik sejarah Islam ngene iki ya. Liyaroni al ahmak misluk. Ahmak ku bento sing level tinggi, medium men. Itu ulama betul ya begitu. Saiki wong Islam jog tuku kurma gampang, sithik-sithik buku nganggo kurma, sunah Rasul mergo nganggo kurma. Ya perkarane ke kelar tuku, zaman kene Gunung Kidul melarat nganggo apa? Aneh-aneh iku. Makanya di fikih jelas, nek iso kurma, nek iso asal manis, nek iso asal gak nyolong titik wis. Kok cek repote hukum. Bagaimanapun kowe kecangkeman muni sunan mergo mampu. Zaman kira mampu orang muni ngono padahal hukum iku wis dhisik-dhisik. Hukum itu baru apa sudah kemarin-kemarin? Wis meneng ae. Kula ge sering. Ngger kula kan kiai, ngger but poso sering sowan kathah. Kadang sing sowan luwih mlete timbang kula. Gus kurma Gus, nggo apa? Nggih sunah Gus. Ah sunah mbahmu pangan kowe. Oh kiai mbok warai ra sopan. Aku nak buka aku degan amne. Aneh-aneh ya amne. Namun ini sunah dia ora usah kecangkeman. Lagi buka kurma pirang tahun, lebih kali tahun Gus. Umur piro? 40 Gus. 38 tahun gak anggo sunah lagi 2 tahun gegere gak karuan. Biasa saja. Dulu Nabi itu ya biasa. Nabi kalau zaman ngendikan yang ngeper sampai 4 kali. Kalau gak mampu ini, kalau gak mampu ini. Nabi kalau ngendikan ya gitu sampai diulang-ulang. Karena Nabi tahu tidak semua umatnya gampang mendapatkan itu. Misalnya kafaroh puasa 2 bulan nuntut, kalau tidak bisa ngasih makan orang miskin sekian, kalau tidak bisa gini sampai habis. Kulo ma'rufin sedekah, kalau tidak bisa ya Rasulullah firsana satin, sampai ludus gak usah sikit tamrotin. Kalau gak bisa fabi kalimatin thayyibah, cangkem sing apik. Nak ra iso sementing aja merengut. Terakhir walau bitol qatin apa? Wajin.
Itu lama mewarisi sekian kebaikan yang diajarkan Nabi, tidak terus dipatenkan satu ngel-ngel wong akeh. Kono apa ngekek kurma kok khutbah bareng sumpah. Wes pangan dhewe entekno. Ya ana sing sabar, wis kula tobat Gus mun mboten ngomong-ngomong ngono ya. Ya biasa saja kalau ingin sunnah-sunnah biasa saja. Dawe Nabi wal qasda tabluhu. Kamu itu yang biasa saja. Biasa itu ya standar saja. Ya biasa. Jadi Nabi dulu kalau melakukan sunnah itu biasa. Sunnatun sanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah yang dilakukan Nabi. Tapi di luar yang azimah. Azimah itu yang wajib atau fardhu ain itu sahabat biasa. Karena bagaimanapun kita bisa begini karena mampu. Seperti Jabir tadi. Orang bisa sholat pakai serban, pakai jubah karena mampu. Zaman Nabi awal Islam. Sama lihat Bilal. Ada nak belodor gitu tuh. Sama lihat film Umar atau film-film Bilal. Itu memang nyata dulu itu la yajidu ahaduna illa thawban wahidan. Enggak ada yang kecuali punya baju apa? Sama dulu film-film, mulai versi seneng kitab sampai versi film itu sama. Bilal nak adzan ya blodor. Ora adzan di blodor gak sopan. Oh memang ya duwene klambi mok sitok iku. Delok ceritane Sa'labah, bar salat salam langsung melayu. Berkali-kali agar bersalam melayu. Jebule apa genta kayak ya salah bang bersolat orang witir maju kenapa saja takoi ya Rasulullah takoi Nabi salah bah kata sahabat-sahabat kowe nak salat bar mulai langsung melayu ya Rasulullah kami kula namung setunggal istri saya di rumah aja utuh yo saking tidak adanya baju nah saiki nang sunatno kon ya begitu. Makanya ketika Sayyidina Umar idza ausa Allah fa ausiu. Nanti kalau sudah jembar ya jembar. Nak lagi ruwet ya ruwet. Ya sudah biasa saja. Paham ya? Jadi kalau suwun misalnya malah yudroku kullu, la yudroku nopo kullu. Kalau tidak bisa semua jangan sama sekali. Jadi misalnya kita tidak bisa jubahan, tidak bisa serbanan mergo wong Arab. Supaya saya ndak keriting jubahan kok tonggo ya guyu. Paham ya? Wah aneh ngono. Kemudian nek ora kaji kok jubahan malah digugat wong akeh. Ya sudah pakai hem putih saja. Yang penting dua semangat sunnah putihnya misalnya. Ya tengah-tengah gitu. Tapi kalau kira-kira dianggap wajib ya kan ganti badai kayak Ruhin itu. Itu makomnya sudah itu tadi sudah tinggi sekali. Ya Nabi itu misalnya Nabi nyifati rambut yang baik itu yang lurus ngombak gitu. Sifatnya Dajjal itu keriting. Tapi yang keriting ya enggak apa-apa. Bukan berarti wah keriting mirip Dajjal janda gitu. Ya itu kan Allah menunjukkan kekuasaan. Nanti kalau Allah bikin lurus semua dikira enggak mampu bikin yang keriting ya sudah dibikinlah yang keriting. Ya sudah gitu biasa saja buatan berlebihan. Paham gitu. Jadi Nabi itu kalau ngendikan seingat saya ini hafal banyak hadis. Kalau ngendikan tuh sampai berkali-kali. Itu tadi mulai kalau sedekah pakai ini kalau ndak mau sampai mulai firsana satin sambil wedhus ijek larang walau bisik tamro separone kurma masih kadang ndak mampu fabi kalimatin thayyibah enggak mampu lagi ya soalnya tasaddaku walau bitol qati wajin sedekahlah meskipun dengan ceria. Itu sirinya kenapa saya ngaji guyon karena paling ndak ceria itu happy. Coba kalau saya ngaji merengut meneng terus ketok nyesal terus sing ngaji kan mikir, Gus Pak kurang apa? Kita ngaji ku ana sing kurang. Oh, terus sing kedonya nafsir wah paling kurang sangune. Wah jadi repot. Mulane kula ngeten wis tak pikir, mangsa ora tak pikir napa. Guyon kula mek sampean nangis mbon ndi ganjaran akeh ndi. Mergo guyon kula bi ilmen nangis sampean mikir utang. Jadi terakhir sedekah talqati wajhin, wajah yang ceria, yang happy. Kowe iki happy kan yo seneng, paling gak mikir nasibe kan. Kiai ku happy ben wis. Jajal misale kiai kok rogen sumpeng. Maca kukar-kukur, bariku angop. Bariku kukur-kukur meneh. Kan wong mikir. Wayahe tanggale bayar apa piye kredite. Waduh. Apa wayahe ditarik sepeda motor kan orang terus menafsirkan macam-macam. Sing elek sing wong alim le nafsiri paling tertipe ra iso. Wah, paling elek. Ya nak wong alim kan ana ukur-ukur mesti nak sing suudon kan paling macane bingung terkipe ngono. Ya macam-macam lah sesuai asumsi napa. Jadi kula suwun sama nak dadi kiai nak ra iso sedekah macamnya terakhir ceria. Mergo Nabi ngendikane terakhir tasaddaku walau bitol qati wajhin. Bersedekahlah meskipun dengan keceriaan napa muka atau wajah. Namun kalau itu Nabi diulang-ulang. Jadi kalau ngendikan tuh diulang-ulang. Sekarang tuh orang mau mendorong sunnah Rasul itu satu. Ya berat bagi yang nggak bisa melakukan itu apa?
Yang nggak bisa melakukan itu apa? Jadi dibacalah hadis itu dibaca utuh. Ya bukan kita apa ya mau sekolah nu kepingine kabeh umat Nabi itu happy. Mergo selama itu tidak maksiat berarti anut ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma khuyira Rasulullah baina amrayni ilakhtara aisaruhuma malam yakun isman. Rasulullah itu tidak pernah disuruh milih dua hal yang berbeda kecuali milih yang paling gampang. Asal itu tidak barang dosa. Itu hadis muttafaq alaih. Ma khuyira Rasulullah baina amrayni ilakhtara napa aisaruhuma malam yakun napa isman. Jadi Nabi itu tidak disuruh milih dua hal, mesti milih yang paling gampang asal tidak nopo dosa. Makanya Nabi kalau ditanya, ya Rasulullah sampean nanti tawaf pakai unta apa ndak? Kesel ndi? Nggih kesel melaku, ya naik unta saja. Makanya Nabi kalau tawaf dulu pakai apa? Unta. Terus saiki mulane Arab Saudi PG MRT berkoordinasi Nabi unta terus saiki nganggo napa? Kereta lingkar. Sekarang baru diperdebatkan. Cek kurang ajar itu sebenarnya no tamu spesial, misalnya pejabat negara sebenarnya atau tawaf numpak kereta muter. Diarani rasah dhisik Nabi numpak unta, diarani sah cek kurang ajar ning dhuwur. Terus sampai angop-angop terus tawaf. Sampeyan muni sah ta ora ya, jujur. Muni rasah Nabi dhisik tawaf. Ngagem unta muni sah kok kurang ajar. Wah, ya misale numpak kereta asenan mbek anggap sithik-sithik sebeng 7. Kurang ajar juga. Saat ini lebih diperdebatkan, tapi ya mbok sing bakas ngono ben ngerti hukum sampean ben ro anak kiai iku bingung, ulama yo mikir hukum. Iku ketok ceria kalau sampean ora bingung ora ceria.